Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang tata cara perpajakannya yang perlu kita ketahui dalam mata kuliah akuntansi perpajakan online. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini, dan semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat, dan semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai sesuai dengan harapan dan impiannya. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah akuntansi perpajakan online. Dalam pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas yaitu tentang tata cara perpajakan yang harus kita ketahui. Baik, langsung saja saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai sekarang pertemuan yang kedua dalam mata kuliah akuntansi perpajakan online ya. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus kita ketahui sebelum kita nanti akan berlanjut ke prakteknya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Eka Satria Wibawa, mengampu mata kuliah akuntansi perpajakan online. Dalam mata kuliah hari ini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu tentang perpajakan dan dapat menjelaskan yaitu tentang perpajakan ya. Karena sekarang ini perpajakan sudah berbasis teknologi ya, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita melaporkan pajak tahunan ya, baik badan maupun pribadi ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama dalam mata kuliah hari ini nanti ya. Insya Allah kalau pertemuan rapor perpajakan itu akan kita bahas di pertemuan yang keempat ya. Nanti kita akan bertahap dari lapor pajak pribadi tahun 10 SS sampai tekan sebagai pengusaha. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, pajak sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan ya, sesuai dengan nomor 6 tahun 83 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang tahun 94 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000. Ya, ini tentang perubahan kedua undang-undang tersebut dari tahun 83 sampai tahun 2007. Ada perubahan kembali tahun 83, 2009 sampai tahun 2010 ya. Hingga beberapa bidang yang harus kita ketahui. Yang pertama untuk wajib pajak ya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak
baik pemotong pajak dan pemungut pajak. Ia mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang kepajakan yang telah berlaku. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak. Yang melakukan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perusahaan komanditer, perusahaan lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama atau bentuk apapun, baik formal, kongsi, koperasi, dana, pensiun, ya. Itu ada persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, itu termasuk lembaga badan, ya. Nah, lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak secara sarana dalam administrasi perpajakan, ya, yang digunakan dalam pengenalan sebagai data diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak badan itu dibagi berapa jenis, ya. Ada 2 jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama sebagai PKP dan non PKP, ya. Kalau kita sebagai PKP, kita wajib melaporkan usaha kita, lapor masa bulanan kita, ya. Karena kalau sebagai PKP pengusaha kena pajak, maka wajib pajak pengusaha kena badan itu wajib melaporkan bulanannya. Nah, kalau non PKP itu hanya melaporkan tahunannya saja, ya. Tapi kalau kalian yang sudah mempunyai usaha mau mendaftarkan dirinya sebagai PKP, bisa, ya. Datang aja ke kantor pajak yang mendaftarkan diri sebagai PKP, nanti bisa membuat namanya faktur pajak, ya. Itu nanti kita wajib laporan bulanannya. Nah, kalau kita membuat faktur pajak biasanya untuk kita kegiatan transaksi-transaksi yang sudah badan usaha PKP, ya. Itu yang perlu kita ketahui, kita bawahi, ya. Kalau wajib pajak orang pribadi, ya, itu hanya melaporkan harta kekayaannya setiap tahunnya, ya. Itu wajib dilaporkan. Kalau kita tidak melaporkan setiap tahunnya, nanti wajib pajak orang pribadi akan kena denda. Badan juga sama, baik badan maupun pribadi itu wajib melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Itu akan kena sanksi pajak apabila kita tidak melaporkan pajaknya, gitu, ya. Nah, surat pemberitahuan atau SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, baik objek pajak ataupun bukan. Nah, objek pajak dan harta kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undang kepajakan, ya, itu sudah diberlakukan, namanya SPT. Terus ada surat pemberitahuan masa itu dilaporkan setiap bulanannya, itu wajib dilaporkan. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk masa 1 bulan atau 3 bulan. Nah, surat pemberitahuan SPT tahunan itu dilaporkan untuk setiap 1 tahun sekali, ya, bagian tahun pajak. Kalau wajib pajak orang pribadi itu dilaporkan waktunya dari Januari hingga Maret, ya. Tapi kalau wajib pajak badan itu wajib dilaporkan dari Januari hingga April, pada terakhirnya adalah April, ya, kalau kita sebagai badan. Tapi kalau pribadi itu paling lambat tahunannya dilaporkan bulan Maret. Nah,
Tapi kalau wajib pajak badan sebagai PKP itu wajib melaporkan SPT masanya setiap bulannya, setiap akhir bulan atau awal bulan itu wajib melaporkan. Karena kalau kita mendaftarkan sebagai PKP pengusaha kena pajak, kita wajib melaporkan satu masa pajaknya ya, itu dilaporkan setiap awal bulannya. Kalau kita tidak melaporkan masa pajaknya kita, kalau yang badan yang sudah berbadan hukum PKP tidak melaporkan, maka nanti akan kena denda ya, denda administrasi perpajakan ya, yang telah diatur undang-undang perpajakan. Nah, selanjutnya ada surat ketetapan kurang bayar ya. Terus ini adalah surat ketetapan pajak yang ditentukan oleh tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan ya. Selanjutnya ada surat keterangan pajak nihil atau SKPN, yaitu surat keterangan penetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajaknya dengan besarnya kredit pajak ya, dengan tidak terutang dan tidak kredit pajak. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi apabila wajib pajak melaporkan pajaknya itu kalau bayarnya lebih bayar itu bisa diminta kembali ya, tapi dengan melampirkan persyaratan yang telah berlaku ya. Jadi surat ketetapan pajak ini menentukan jumlah kelebihan pajak ya, karena jumlah kredit pajaknya lebih besar daripada pajak terutangnya yang seharusnya tidak terutang. Nah, selanjutnya ada surat tagihan pajak atau STP ya. Itu ada surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi pajak ya, itu berupa bunga atau sanksi denda ya. Nah, selanjutnya ada kredit pajak untuk pajak yang penghasilannya itu penghasilannya adalah pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dan ditambah dengan pokoknya yang terutang dalam surat tagihannya, karena pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang bayar atau ditambahkan dengan pajak yang dipotong atau yang dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayarkan. Nah, itu termasuk terutang di dalam luar negeri ya, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Nah, di sini ada pendaftaran NPWP dan NPKP. Nah, kewajiban pendaftaran kalau kita sudah mendaftarkan diri sebagai mempunyai NPWP, maka kita sudah berstatus wajib pajak. Nah, status wajib pajak ini berlaku seumur hidup ya, sampai kita nanti meninggal dunia. Nah, apabila kita meninggal dunia, maka nanti keluarganya bisa menutup NPWP tersebut dengan melampirkan surat keterangan telah meninggal dunia. Nah, apabila tersebut telah pensiun, itu tetap melaporkan NPWP-nya ya, walaupun dia keterangannya nihil ya, itu atau tidak bisa melakukan penutupan NPWP ya, apabila orang tersebut sudah lanjut usia, sudah pensiun ya, bisa menutup NPWP. Kalau yang meninggal dunia bisa melaporkan ke kantor pajak dengan membawa surat keterangan dalam meninggal dunia atas nama wajib pajak tersebut ya, maka nanti NPWP-nya akan dihapus oleh kantor pajak ya. Nah, tapi kalau kita sudah mendaftarkan diri sebagai NPWP wajib pajak, nanti kita akan mendapatkan NPWP yang merupakan wajib pajak
itu tidak bisa dihilangkan karena itu berlakunya seumur hidup kecuali dia pensiun atau dalam usia atau dia sudah meninggal dunia. Jadi ya, harusnya berbeda. Nah, yang warga negara diwajibkan yang sudah berpenghasilan, sudah bekerja, memang diwajibkan sudah memiliki namanya NPWP. Sekarang NIK sudah mulai terintegrasi dengan NPWP, jadi sehingga satu induk ya dengan NIK, maka nanti akan tercatat semuanya data NPWP kita. Nah, dalam KOP dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif atau objektif ya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan itu wajib mendaftarkan dirinya ke kantor jenderal pajak ya dengan wilayah masing-masing, tempat tinggal atau kedudukannya wajib pajaknya ya, akan diberikan namanya nomor pokok wajib pajak. Nah, setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu wajib pajak badan ya, wajib mendaftarkan dirinya ke kantor jenderal pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggalnya, tempat kedudukannya, diwajib untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus diberikan NPWP saat usahanya mulai dijalankan. Nah, fungsinya apa NPWP tersebut? Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak ya, sebagai sarana administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak hanya diberi satu NPWP. Satu NPWP ini sudah berlaku untuk selamanya, bisa didata oleh kantor pajak wilayahnya masing-masing, sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP ya, itu pada setiap dokumen perpajakannya. Nah, penghapusan NPWP itu bisa ya, tindakannya penghapusan NPWP dari tata usaha kantor pelayanan pajak atau KPP itu setelah melakukan pemeriksaan, harus keputusan atas mohon penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan wajib pajak orang pribadi. Kalau 12 bulan untuk wajib pajak badan ya, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dengan penghapusan NPWP ini bukan berarti menghilangkan kewajibannya, tapi perpajakan yang harus dilakukan. Penghapusan NPWP ini dilakukan oleh jenderal pajak ya, itu bisa diajukan permohonan penghapusan oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, wajib pajak badan dikuidasikan karena penghentian atau pembubaran usaha ya, atau penggabungan usaha itu bisa ya. Terus wajib pajak ya bentuk usaha tetap, itu menghentikan usahanya di Indonesia atau dianggap perlu oleh jenderal pajak untuk penghapusan NPWP karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan ya, itu sudah diatur oleh undang-undang perpajakan. Jadi kita bisa melakukan penghapusan apabila kita sudah memenuhi ketentuan yang telah berlaku ya. Nah, fungsi dari pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, ini fungsinya itu PKP itu bisa dilakukan oleh wajib pajak badan ya. Itu bisa mendaftarkannya sebagai pengusaha kena pajak bisa ya, atau tidak boleh.
Tapi kalau kita sudah mendaftarkan dirinya kita menjadi pengusaha kena pajak, kita melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, terutama pada bidang pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah PPNBM, alat pengawasan administrasi perpajakan yang telah berlaku ya. Nah, itu kalau kita mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib pajak wajib namanya menjalankan kewajibannya untuk melaporkan laporan masa bulanan PPN-nya di pajak pertambahan nilai bulanannya berapa ya. Nah, sanksi tidak mempunyai NPWP. Nah, karena kita sudah bermasyarakat warga negara Indonesia, diwajibkan kita untuk mempunyai namanya NPWP. Wajib pajak badan yang sudah bekerja, kita misalnya karyawan sudah bekerja ya, maka kita sudah wajib mempunyai namanya NPWP. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Jadi dalam KUP, Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan diancam pidana penjara setidaknya 6 bulan atau paling lama 6 tahun, denda paling sedikit 2 kali ya, kalau kurang bayarnya. Kewajiban pencatatan dan pembukuan pencatatan. Jadi pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto ya dari usaha atau penerimaan penghasilan lainnya dari luar negeri, dengan tujuannya mempermudah perhitungan pajak penghasilan pajak ya, serta mempermudah penghitungan PPN dan PPNBM. Nah, apabila wajib pajak dalam menghitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan netonya ditentukan dengan menggunakan norma atau perhitungan penghasilan neto. Selanjutnya, apabila kita melaporkannya dalam bentuk pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur ya, untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan, baik meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biayanya, serta jumlah harga perolehan, itu penyerahannya barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laba rugi setiap tahunnya ya. Terus pembukuan ini wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi wajib pajak badan di Indonesia. Nah, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak melakukan pencatatan. Nah, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredarannya brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 ya, boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Surat pemberitahuan tahunan pajak ya, itu sudah diatur ya, menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan. Itu berupa neraca, laporan laba rugi, serta keterangan lainnya ya yang diperlukan. Ya, itu sudah diatur mengenai kena pajak penghasilannya. Sebagaimana dimaksud laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak dalam hal laporan keuangan audit publik tetapi tidak dilampirkan pada surat SPT. Di surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap, tidak jelas, sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Nah, selanjutnya ada penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan. Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan pembukuan, yaitu 1. Harus dilakukan dengan ikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia, bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azab ya, atau tasal akurat atau tasal kas. Yang keempat, adanya perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku ya. Selanjutnya yang kelima, ada yang menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah yang dapat diselenggarakan oleh wajib pajak ya, tapi dengan seizin dari Menteri Keuangan. Nah, formulir perpajakan SSP itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ya yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ya, dengan melalui kas negara. Terus ada surat pemberitahuan namanya SPT. Maka wajib pajak harus mengambil sendiri formulir perpajakan termasuk surat pemberitahuan SPT beserta kelengkapannya. Selanjutnya ada pembetulan SPT. Jadi apabila SPT yang sudah dilaporkan ke KPP masih terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran, maka SPT dianggap tidak benar. Ya, tersebut dapat dibetulkan dengan syarat sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 8 berikut ya. Yang pertama, menyampaikan secara tertulis ya kepada penerima pajak sebelum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kedua, pembetulan surat pemberitahuan ya harus disampaikan 2 tahun sebelumnya sebelum kadaluarsa penetapan. Yang ketiga, pembetulan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi 2% ya per bulan atas sejumlah pajak yang dibayarkan sejak penyampaian ini berakhir dan dari surat itu dihitung penuh 1 bulan. Baik, selanjutnya pembetulan sendiri atau pemberitahuan massa yang mengakibatkan utang pajak lebih besar kepada yang dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung atas jumlah pajak kurang bayar ya, itu sudah dihitung 1 bulannya. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyelidikan, maka dianggap ketidakbenaran pembuatan wajib pajak tersebut ya, dan tidak akan dilakukan penyelidikan apabila wajib pajak dengan sengaja atau dengan kemauan sendiri menguapkan ketidakbenaran, itu akan dikenakan denda 150% dari jumlah yang dikurangkan
pajak yang dibayarkan. Nah, selanjutnya wajib pajak dapat membetulkan pengetahuan pajaknya yang telah disampaikan dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajaknya, dasar keputusan pajaknya itu tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda, itu dalam jangka waktu setelah menerima surat ketetapan pajaknya. Yang kedua, adanya pemeriksaan, penelitian, dan penyelidikan. Nah, pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif atau profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajaknya. Nah, tujuannya adalah melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Dalam pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau lampiran yang termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan penghitungan. Nah, dalam ini adanya penyelidikan yang tidak tindak pidana itu di bidang perpajakan, itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang jelas untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan ketersangkanya. Baik, terima kasih. Dalam mata kuliah hari ini nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada pertanyaan, Bapak. Oh iya, terima kasih ya Pak. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.